Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang memberitakan maupun setiap kami yang mendengar. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan ingin supaya kami dengar, kami ketahui. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, memberikan penerangan hati supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Bukan hanya mengerti ya Tuhan, tetapi supaya kami bisa melakukannya hari lepas hari di dalam hidup kami, supaya kehidupan kami menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Dijauhkanlah dari segala gangguan, dari segala hal-hal yang bisa menyebabkan perhatian kami, konsentrasi kami terganggu. Dijauhkan dari segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan, mengambil kebenaran firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami ya Tuhan, bagaikan tanah yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu jatuh, boleh bertumbuh, berbuah, dan nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Kami mau serahkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan, pertolongan, dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Pagi ini firman Tuhan temanya in praise of the overcome. Puji bagi yang menang ya. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar kan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, ini adalah perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang Tuhan suruh Yohanes, muridnya, untuk menuliskannya, yang menjadi kitab Wahyu ya. Saudara, pada waktu Yohanes diasingkan di Pulau Patmos, dia mendapat penglihatan. Dia melihat Tuhan Yesus datang kepada dia
dia tersungkur seperti orang mati, saudara, ya, berhadapan dengan, padahal gurunya dulu, ya, waktu Tuhan Yesus melayani di bumi ini, hari-hari bersama dengan mereka, ya, kesana kemari melayani. Tetapi sesudah Tuhan Yesus dimuliakan naik ke surga, bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos dalam satu penglihatan, Yohanes seperti mati lemas, saudara, ya. Kemudian Tuhan Yesus menjamah dia, menguatkan. Saudara, Tuhan Yesus tampil sebagai yang maha kuasa, ya, yang agung, sehingga kalau orang tidak kuat itu bisa jatuh di hadapan dia, ya. Jadi itulah Tuhan Yesus yang menyuruh Yohanes menuliskan apa yang dia lihat, dia dengar, ya. Jadi kitab Wahyu, saudara, semua perkataan-perkataan firman Tuhan yang dia dengar. Saudara, di kitab Wahyu, di permulaan itu Tuhan Yesus suruh tulis kepada 7 jemaat, saudara, ya, ada 7 jemaat. Jadi kalau saudara baca kitab Wahyu dari pasal 2, pasal 3, itulah surat atau firman Tuhan yang ditujukan kepada 7 jemaat ini. Saya melihatnya, ya, sebagai pelajar Alkitab, saya melihatnya 7 jemaat yang ditulis di Wahyu itu sebagai model gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini, ya. Macam-macam kan gereja model-modelnya, ya. Jadi kalau saya baca, saudara, nanti saudara bisa baca juga di rumah, ya, 7 jemaat yang disoroti oleh Tuhan, ya. Ada jemaat di Efesus, di Smyrna, Pergamus, Sardis, Laodikia, dan lain-lain. Nah, ini sekarang surat kepada jemaat di Philadelphia, gereja Philadelphia, ya. Jadi kalau saya baca, itu isinya banyak teguran, ya, teguran. Ada yang ditegur karena meninggalkan kasih mula-mula, ya, artinya dulunya semangat mengasihi Tuhan, kemudian melempem, pelan-pelan melempem. Nah, itu ditegur. Saya kaget, ya, ditegur itu kamu sudah jatuh dalam dosa yang dalam. Maksudnya tuh karena kurang kasihnya kepada Tuhan. Tuhan menginginkan bukan hanya kembali ke kasih mula-mula, harusnya kan. Idealnya tuh kalau orang percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya itu awal, saudara, awal perjalanan hidupnya ketemu Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, kemudian berbalik. Tetapi Tuhan menegur. Nah, banyak gereja-gereja yang lain juga ditegur, lain-lain, ya, kesalahannya atau kekurangannya beda-beda. Nah, jemaat Philadelphia yang tadi kita baca itu adalah jemaat atau gereja yang tidak ditegur oleh Tuhan, saudara. Gereja Philadelphia, karena Tuhan berkenan kepada gerejanya. Kita akan lihat mengapa Tuhan tidak menegur gereja Philadelphia, dan Tuhan berkenan kepada gereja Philadelphia ini, ya. Gereja Philadelphia, kita lihat sedikit latar belakangnya, ya. Philadelphia adalah sebuah kota yang ada di wilayah Asia Kecil, ya. Kalau zaman sekarang itu Turki, ya. Sudah pernah dengar, ya, negara Turki di zaman modern sekarang ini. Letaknya sekitar 50 km sebelah selatan kota Sardis. Kota Philadelphia adalah kota terkecil di antara 7 kota yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di kitab Wahyu itu, ya. Jadi ada kota Sardis, Pergamus, Efesus, dan lain-lain. Ada Tiatira. Nah, Philadelphia kota yang paling kecil di antara 7 kota yang disebutkan di Wahyu. Philadelphia didirikan oleh Raja Pergamus, yaitu Attalus II pada tahun 140 sebelum Masehi, ya. Jadi
Tujuannya apa, saudara? Raja ini mendirikan kota Philadelphia untuk menyebarluaskan kebudayaan Yunani, saudara. Ya, kebudayaan Yunani. Nah, kota Philadelphia ini itu kota yang berkembang, ya. Jadi karena tempat orang persinggahan dari perjalanan, ya, dari kota lain kalau mau menuju ke Misia atau mau menuju ke Sardis atau mau menuju ke Frigia, itu lewat Philadelphia, ya. Jadi kota Philadelphia ini adalah kota yang terbuka, ya, kota yang terbuka. Mungkin kalau di sini mungkin seperti Parepare atau mungkin Pangkep, ya. Jadi kalau orang mau ke Makassar pasti lewat situ, ya, pasti lewat situ, dan mau ke kota-kota lain lewat situ. Tempat yang terbuka, ya. Jadi ada banyak hilir mudik orang datang dan pergi. Jadi satu kota yang punya kesempatan untuk bisa menyebarluaskan kebudayaan Yunani, terutama bahasanya, ya, bahasa Yunani. Itulah sedikit latar belakang. Kita tidak membahas kotanya, tapi kita membahas jemaatnya. Ada gereja di sana, ya, namanya Gereja Philadelphia, gereja yang kecil tetapi kuat, ya, dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kota Philadelphia ini? Oh ya, satu lagi, Philadelphia ini rawan dengan gempa, ya. Jadi sebentar-sebentar gempa, sebentar-sebentar gempa, sampai mereka tuh ketakutan tinggal di kota itu karena rawan gempa, ya. Mereka takut tertimpa oleh bangunan-bangunan, ya. Kalau yang mau bertahan, mereka harus menahan dinding-dinding, ya, kalau ada gempa itu supaya jangan roboh. Nah, seperti itu, karena sering goyang, ya, kota itu. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari gereja kecil di Philadelphia ini, saudara? Yang pertama, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai yang kudus, ya, dan yang benar. Saudara, tadi di awal firman-Nya Tuhan Yesus mengatakan, katakanlah, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi Tuhan Yesus menyuruh hambanya Yohanes tulis kepada jemaat di Philadelphia, akulah yang kudus dan yang benar, ya, firman. Jadi Tuhan Yesus menyatakan diri kepada gereja Philadelphia sebagai firman, ya, firman yang kudus, yang benar, ya. Saudara, mari kita melihat atau membandingkan dari perjanjian lama, ya, karena waktu zaman ini belum ada perjanjian baru, ya. Jadi perjanjian baru masih berbentuk surat-surat edaran di gereja-gereja, ya. Jadi perjanjian lama sebagai kitab suci itu yang menjadi acuan, ya. Saudara, kata yang kudus itu, ya, sebutan untuk Allah yang kudus itu seringkali dipakai di dalam perjanjian lama. Misalnya di Mazmur 22 ayat 4. Mari kita membaca Mazmur 22 ayat 4, ya. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, ya. Baca lagi Mazmur 78 ayat 41, ya. 78 ayat 41. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus, ya. Di situ
ada yang kudus dipakai, yang menunjuk kepada Allah Israel. Baca lagi Mazmur 89 ayat 19. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan dan Raja kita kepunyaan yang kudus. Ya. Kemudian Yesaya 8 ayat 13. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Saudara, yang kudus itu adalah sebutan untuk Allah yang maha kuasa pencipta langit bumi dan segala isinya. Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel. Saudara, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada jemaat di Philadelphia, akulah yang kudus. Artinya dia mengakui bahwa akulah Allah, ya, Allah yang dikenal, disembah oleh nenek moyangmu bangsa Israel, ya. Itu maknanya yang kudus. Kemudian yang benar, saudara. Yang benar juga ini banyak sekali dipakai untuk sebutan Allah, ya, Allah Israel. Nah, kata benar di situ ada, kalau di dalam bahasa Yunani ada dua macam, saudara. Ada aletes, kontras dengan salah atau dusta. Jadi kalau ada sesuatu yang benar, lawannya salah, ya. Benar, lawannya salah. Tetapi benar juga arti yang kedua, lawan dengan benar dan palsu, ya. Artinya tidak asli atau asli, atau sejati, sungguh-sungguh, atau palsu. Nah, gitu ya. Nah, di dalam Wahyu tadi, penyataan Tuhan Yesus kepada jemaat atau gereja Philadelphia itu yang dipakai adalah aletinos, ya, aletinos, yang kontras dengan kepalsuan atau yang tidak asli. Jadi artinya apa, saudara? Tuhan Yesus itu yang sejati, ya. Kalau tadi yang kudus itu Tuhan Yesus menyatakan sebagai Allah, tetapi yang benar, ya. Ada banyak Allah di dunia ini, tetapi Allah yang sejati cuma satu, ya. Ada Allah, banyak Allah di dunia ini, dewa-dewa yang disembah oleh banyak orang, tetapi hanya ada satu Allah yang benar, ya. Satu Allah yang sejati, Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, itulah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai firman yang kudus, yang benar, ya. Tuliskanlah, katanya kepada Yohanes untuk jemaat di Philadelphia tersebut. Saudara, kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan, akulah yang memegang kunci Daud, ya, kunci Daud. Kenapa dikatakan yang memegang kunci Daud, saudara? Karena Tuhan Yesus adalah keturunan Daud. Dialah yang dinubuatkan di perjanjian lama. Dia yang akan datang sebagai keturunan raja, yang keturunan Daud, yang akan menjadi raja, yang mewarisi tahta Daud. Tahta Daud akan berdiri selama-lamanya, saudara. Tidak bisa digenapi oleh manusia biasa, ya. Misalnya keturunan Daud yang lain secara jasmani, ada Salomo yang menjadi raja dan raja-raja yang berikutnya. Tetapi itu tidak kekal, ya, tidak selama-lamanya. Tetapi tahta Daud kekal, ya. Dialah yang memegang tahta kerajaan, ya. Jadi Tuhan Yesus akan datang sebagai raja dan dia yang memegang kunci segala sesuatu, ya. Segala sesuatu ditentukan oleh dia, ya. Dialah Allah yang maha kuasa. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, kalau aku sudah membuka, tidak ada seorang pun bisa menutup. Kalau sudah menutup, tidak ada seorang pun bisa membuka. Saudara, kita harus pegang kebenaran ini, ya. Saudara, di dalam hidup kita sehari-hari, kita harus menggantungkan segala sesuatunya kepada Tuhan, ya. Berharap hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Sebab jangan kita berpikir tanpa Tuhan saya bisa melakukan segala sesuatu. Tanpa Tuhan pun saya sanggup.
Tidak bisa, saudara. Jangan saudara berpikir, ya kalau cuman mengangkat tangan mah Pak, itu bisa, ya, nggak usah pertolongan Tuhan. Nggak bisa, saudara, ya. Jangankan mengangkat tangan, saudara bernapas pun itu karena Tuhan, ya. Jadi Tuhanlah yang memegang kunci segala sesuatu. Kalau saudara jatuh, bangun, duduk, berdiri, makan, minum, apapun, semua karena Tuhan, ya. Tuhanlah yang menopang. Tuhan Yesus, saudara, yang menopang. Coba Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan seperti ini, kalau saudara yang tertarik semakin ingin mengerti kebenaran, dicatat, nanti di rumah dibaca, direnungkan, saudara, ya, direnungkan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Itu Tuhan Yesus, ya. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Di situ dikatakan dan menopang segala yang ada, termasuk saudara-saudara dan saya, ditopang oleh Dia. Menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara, jatuh bangun saudara atau apapun yang saudara lakukan, semua ada di dalam kuasa Tuhan, ya. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Pemerintah-pemerintah, raja-raja, presiden, negara-negara, bangsa-bangsa di seluruh dunia ini juga ada di dalam genggaman Tuhan, ya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Tapi kalau Tuhan mencegah, tidak ada satu pun yang bisa mengadakannya, ya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan segala sesuatu terjadi, tidak akan terjadi, saudara, ya. Ingat ayat yang sering kali saya sebutkan, burung pipit dijual 2 ekor seduit, ya, tetapi seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu yang di sorga. Jadi Bapak dengan Tuhan Yesus itu satu, ya. Dia Allah yang sejati, yang kudus, yang benar tadi, ya. Jadi akulah yang memegang kunci Daud, ya. Kalau aku membuka, tidak ada seorang bisa menutup. Kalau aku menutup, tidak ada seorang pun bisa membuka. Saudara, berharaplah kepada Dia, andalkanlah Dia di dalam setiap aspek kehidupan kita, hari lepas hari, karena Dialah yang menentukan segala sesuatu. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, itulah penyataan Tuhan Yesus kepada gereja di Philadelphia. Dialah Allah, ya, penentu segala sesuatu. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, aku telah membuka pintu bagimu. Ada di situ, ya, di ayat 8. Aku telah membuka pintu bagimu dan tidak ada seorang pun bisa menutup. Ayat 7 tadi, ya. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan tuh tahu, ya, segala yang dilakukan gereja Tuhan di Philadelphia itu, ya. Sama Tuhan juga tahu gereja kita di Palopo ini, ya. Kadang-kadang saya sambil menyiapkan firman Tuhan ini, ya, merenungkan, ya. Tuhan waktu itu suruh tuliskan ke Yohanes tentang gereja di Philadelphia, ya. Itu udah terjadi 2000 tahun yang lalu, ya. Di gereja Philadelphia itu di abad mula-mula, ya, abad pertama. Jadi udah kurang lebih 2000 tahun, saudara. Tetapi Tuhan tahu, ya, segala yang terjadi di gereja Tuhan, gereja yang manapun. Jadi yang terjadi di gereja Kristen Parosia Palopo juga tahu, ya. Semuanya, pelayanan, ibadah atau apapun, ya, kondisi
gereja seperti apa, jemaat satu persatu, Tuhan juga mengetahui. Jadi Tuhan mengatakan di ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, ya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Tuhan membuka pintu apa coba? Bagi gereja Philadelphia tadi. Biasanya ini tidak dijelaskan Tuhan membuka pintu apa, ya. Ada penafsir mengatakan, oh Tuhan sudah membuka pintu bagi jemaat di Philadelphia itu keselamatan. Jadi Tuhan mau menyelamatkan semua jemaat di Philadelphia supaya pintu surga terbuka bagi mereka, ya. Saudara, jemaat Philadelphia itu, saudara harus membayangkannya begini, saudara. Ke 2000 tahun yang lalu, ya. Gereja itu baru bertumbuh, ya. Enggak seperti sekarang, gereja di mana-mana. Zaman dulu itu yang percaya Tuhan Yesus sedikit, ya. Yang menjadi orang Kristen itu sedikit, ya. Kemudian sesudah hari Pentakosta, gereja dianiaya dan tersebar ke berbagai daerah, ya. Kemudian berdiri gereja Philadelphia. Nah, itu ancaman tuh masih kuat, ya. Karena orang-orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus itu membenci kekristenan, ya. Di situ ada penganiayaan, di situ ada penganiayaan tuh berbagai bentuk, ya. Bisa penganiayaan secara fisik, bisa juga pengucilan, ya. Bisa ada kebencian dan sebagainya. Saudara, jadi gereja Philadelphia ini penuh tantangan, ya, dari pihak orang Yahudi. Orang Yahudi ini ditafsirkan jahat sekali, ya. Kenapa jahat? Kok Bapak bisa tahu? Ya dari ayat tadi, ya. Dikatakan jemaah iblis, ya. Yang ngaku orang Yahudi tetapi sebetulnya tidak demikian. Artinya tuh orang-orang Yahudi itu bisa aja ditunggangi oleh iblis untuk menganiaya gerejanya, orang-orang Kristen yang pada waktu itu masih sedikit, ya, gereja-gereja Tuhan itu, ya. Jadi di tengah-tengah berbagai tantangan dari orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Orang Yunani seperti saudara tahu, ya, banyak kuil-kuil berhala, dewa-dewa asing, ya. Yunani itu terkenal dengan dewa-dewanya, ya. Segala mitos-mitos tentang dewa Zeus, Hermes dan lain-lain itu dewa-dewa Yunani, saudara. Jadi di tengah-tengah berbagai tantangan, jemaat atau gereja Philadelphia mendapat pujian Tuhan, ya. Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Pertanyaannya, pintu apa, saudara? Tadi ada penafsir, oh pintu surga. Tuhan sudah membuka pintu surga bagi gereja Philadelphia. Jadi semua nanti akan masuk surga, diselamatkan. Saya kurang setuju, ya. Kenapa? Karena di ayat terakhir, ayat 12, Tuhan mengatakan barang siapa menang, ya, dia akan kujadikan soko guru di bait suci Allahku. Nanti kita akan bahas itu, ya. Jadi ada lagi penafsir yang mengatakan, oh Tuhan sudah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain, ya, supaya bisa mengenal Tuhan, ya, lewat gereja Philadelphia. Saudara, kalau saya mengartikannya, Tuhan membuka pintu itu biasanya kan sesuatu yang menghalangi, ya, menghalangi. Kalau saudara mau ke ruang sebelah, ada pintu, nggak bisa, ya. Kalau pintunya tertutup, saudara nggak bisa masuk ke sana. Pintu harus dibuka dulu. Nah, Tuhan, aku sudah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, ya. Ada banyak penghalang-penghalang. Pintu itu saya artikan penghalang, ya, penghalang. Penghalang apa, saudara? Banyak hal, ya. Mungkin gereja Philadelphia ini kalau ibadah sulit atau dianiaya, Tuhan buka pintu, ya, untuk lebih baik. Atau Tuhan atau gereja Philadelphia di kota yang tadi terbuka, ya, banyak pendatang-pendatang yang mau ke kota lain mesti lewat Philadelphia.
Itu jadi banyak orang-orang asing, pendatang bisa datang ke situ. Nah, artinya itu kota yang terbuka ya, secara fisik atau secara geografis itu terbuka kota Philadelphia itu. Tetapi di tempat-tempat yang terbuka itu ada kesempatan juga Injil diberitakan, ya. Karena kota yang ramai ya, yang banyak dikunjungi orang atau dilewati oleh pendatang-pendatang. Jadi di kota seperti itulah kesempatan besar untuk Injil diberitakan, ya. Nah, ada penafsir mengatakan Tuhan buka pintu itu untuk penginjilan, ya. Jadi gereja Kristen di Philadelphia ini, gereja Philadelphia punya kesempatan tuh, ya. Pintu udah terbuka tuh, Tuhan udah buka. Tinggal kita jalan, ya, kita lewati. Nah, begitu saudara. Jadi dikatakan kemudian, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Gereja kecil ditafsirkan, gereja ini gereja kecil, ya, yang tidak seberapa. Sama kayak gereja kita itu, gereja kita gereja kecil, gereja Kristen Parosia Palopo, saudara. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, kalau baca 7 jemaat yang ada di Wahyu, rata-rata dikecam oleh Tuhan Yesus, dikecam, ditegur, ya. Engkau sudah jatuh sangat dalam. Engkau tidak berpakaian, ya. Engkau telanjang. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus artinya tuh kelakuannya nggak benar, begitu. Itu ditegur. Tetapi jemaat Philadelphia bukan ditegur, dipuji, saudara. Pujiannya 2 macam. Engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, di tengah-tengah tekanan, ya, mungkin orang-orang Yahudi menganiaya, mungkin ada tantangan dari penyembahan dewa-dewa asing dari bangsa Yunani, tetapi jemaat di Philadelphia tetap kuat imannya, ya, dan menurut firmanku, ya. Engkau menuruti firmanku. Ini yang paling penting, saudara, yang perlu kita ketahui semua, ya. Saudara, saya pernah mengatakan begini, kalau saudara belajar firman Tuhan, ya, baca Alkitab tiap hari, ya, berdoa, itu belum tentu rohani, saudara, ya. Masa Pak baca firman Tuhan, berdoa, itu kan perkara-perkara rohani, betul, saudara, ya. Tetapi yang Tuhan lebih inginkan, saudara jadi pelaku firman, saudara, ya. Baru saudara bisa dikatakan rohani. Kalau saudara cuma baca Alkitab sampai habis berkali-kali, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, tapi saudara tidak pernah melakukannya, saudara tidak pernah mempedulikan segala perintah-perintah Tuhan, itu percuma, saudara, ya. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Kenapa? Kalau ada hujan, badai, banjir melanda, tetap kokoh kuat. Itu yang melakukan, mendengar perkataanku dan melakukannya. Kalau tidak melakukannya, sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Hujan datang, angin ribut, banjir, roboh. Kemudian Tuhan mengatakan, hebatlah kerusakannya. Saudara, jemaat di Philadelphia dikatakan Tuhan Yesus, engkau menuruti firmanku, saudara. Jadi ini bukan kata orang, ya. Bukan kata orang, kata Tuhan, saudara. Artinya Tuhan mengakui. Saudara, apakah saudara dan saya merindukan pengakuan dari Tuhan? Engkau pengikutku yang setia, engkau menuruti firmanku. Atau saudara tidak punya kerinduan untuk itu? Nah, ini pertanyaan bagi saya dan juga saudara-saudara. Saudara, jangan saudara cuman diakui oleh manusia, saudara.
carilah pengakuan Tuhan ya. Jangan sampai nanti di hari-hari terakhir Tuhan mengatakan, aku nggak kenal kamu. Oh, masa Tuhan nggak kenal saya? Saya kan yang itu, suka pelayanan ke gereja. Nggak kenal, kata Tuhan. Nyahlah kalian pembuat kejahatan. Saudara, mengerikan ya, kalau di ujungnya nanti Tuhan nggak kenal ya. Saudara, jadilah pelaku firman, saudara. Hidup di dunia ini, menurut saya ya, menurut firman Tuhan juga ya, saudara pelajari aja Alkitab. Saudara akan tahu pernyataan saya ini salah atau benar. Menurut saya, menurut Alkitab juga, hidup di dunia ini untuk menjadi pelaku firman, saudara. Coba renungkan. Kalau tidak menjadi pelaku firman, mau jadi apa? Cuman ada dua, pelaku firman atau menolak firman. Ada firman Tuhan bilang begini, bilang begitu, sebodoh amat, saya nggak peduli ya, hidup gimana saya saja, kemana saya mau, kemana saya suka, kemana saya senang, saya lakukan, saya pergi. Nggak bisa, saudara. Kalau di dalam Tuhan nggak bisa seperti itu ya. Kalau saudara tidak mau berpihak kepada Tuhan, nah lain lagi, saudara. Kalau saudara mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mau tidak mau, saudara harus menuruti firman-Ku, kata Tuhan Yesus. Saudara diakui Tuhan ya. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Di tengah-tengah tekanan, pencobaan, aniaya, tetap tidak menyangkal nama Yesus. Itu ya, pujian bagi gereja di Philadelphia. Saya berharap kita semua juga menjadi gereja ya, jemaat Tuhan yang berkenan di hadapan Dia dan mendapat pujian dari Dia. Bukan kecaman, teguran ya, tapi pujian dari Dia. Saudara, tinggal sedikit waktu lagi yang kita miliki ya. Jangan saudara berpikir, saya masih muda, masa depan saya masih panjang. Tenang, waktu singkat, saudara. Tidak ada yang tahu Tuhan datang ya. Kalau saudara tidak giat di dalam Tuhan sekarang, kapan? Coba, kapan? Saya mau nanya. Nanti Pak, kalau saya sudah ini, sudah itu, kalau saya sudah mencapai ini, mencapai itu halu, saudara ya, halusinasi. Jadi kerinduan atau angan-angan yang kemungkinan tidak akan tercapai. Nanti saya ya mau begini begitu, nantilah saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi nanti, enggak sekarang ya. Sekarang saya masih sibuk, sekarang masih banyak hal-hal yang menarik bagi saya. Tuhan tunggu dulu aja di ujung sana ya. Saudara, Tuhan itu menginginkan supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Firman yang mana Pak? Banyak ya, banyak. Saudara harus belajar firman Tuhan, pelajari Alkitab secara detail, baru saudara bisa tahu apa kehendak Tuhan, apa perintah Tuhan. Kalau yang saudara bisa ingat atau yang gampang ya, misalnya ibadah, baca firman, berdoa, mencari Tuhan, itu perintah ya Tuhan. Saudara turuti dengan disiplin teratur atau tidak? Kadang ke gereja, kadang enggak, kadang ibadah, kadang enggak, kadang berdoa, kadang tidak, kadang baca firman Tuhan, kadang enggak. Kemudian bersaksi, itu ya poin-poin penting yang Tuhan inginkan. Dulu saya pernah katakan, cuman 2 buah yang Tuhan rindukan dari anak-anaknya. Buah yang pertama, buah roh. Saudara jadi setia, jadi penuh kasih. Buah roh itu kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan,
kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Saudara kaya enggak dengan buah roh itu? Ya. Kemudian macam buah yang kedua itu, saudara bawa jiwa-jiwa. Itulah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Cari jiwa bersaksi. Saudara lakukan tidak? Kalau tidak, mana bisa Tuhan mengatakan begini, namun engkau menuruti firman-Ku. Tidak, ya, tidak menuruti firman-Ku. Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, baptislah mereka, ajarlah mereka apa yang telah Kuperintahkan kepadamu. Saudara memperhatikan enggak perintah Tuhan ini? Atau sambil lalu saja? Ya itu mah, kalau ingatlah Pak, hidup mah bukan untuk itu. Hidup mah banyak yang mau saya kerjakan ini. Ya, silakan saja, ya. Saya sudah menggumuli firman Tuhan berpuluh-puluh tahun, ya, dan saya sudah menyadari, memahami, ya, hidup di dunia ini hanya untuk menuruti firman-Nya, bukan yang lain. Percuma seseorang sukses, berhasil, nama terkenal, termasyur, kekayaan melimpah, tapi tidak menuruti firman-Nya. Percuma, saudara, percuma, ya. Nanti di poin yang terakhir kita lihat, ya. Jadi Tuhan Yesus memuji gereja di Philadelphia, ya. Itu yang dipuji oleh Tuhan. Penurut firman, tidak menyangkal. Diancam apapun yang terjadi, Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamatku. Karena siapa yang menyangkal aku pun akan menyangkal dia di hadapan Bapakku. Saudara, jangan terpikat, tertarik dengan dunia ini. Jangan saudara disesatkan, sehingga secara perlahan saudara melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Lama-lama sesudah meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan, ya. Saudara, menyangkal Tuhan itu kemarin kalau yang ikut PA Selasa, ya, sudah saya tunjukkan. Menyangkal Tuhan itu bukan teriak-teriak, saya tidak percaya Yesus, saya tidak percaya Tuhan Yesus. Yesus itu manusia biasa, dia bukan Tuhan. Nggak usah teriak-teriak begitu, saudara. Menyangkal Tuhan itu tidak lakukan perintahnya saja. Nah, itu menyangkal Tuhan, ya. Karena di dalam ayat yang kemarin saya tunjukkan di PA Selasa, dengan perbuatannya mereka itu menyangkal Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan hendaklah seorang yang lain saling mengampuni, ya, jangan ada amarah, sakit hati. Tapi kalau saudara tidak lakukan itu, saudara tidak percaya firman Tuhan dan tidak mau lakukan firman Tuhan. Pokoknya apapun yang diperintahkan Tuhan Yesus, saya tidak lakukan. Itu sama dengan saya nggak percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau ngomong apa, mau merintahkan apapun, saya tidak mau. Nah, secara tidak langsung saudara lakukan itu. Tetapi kalau saudara betul-betul menjadikan Yesus Tuhan, Juru Selamat saya, tidak ada yang lain, pasti saudara menghormati Tuhan sedemikian rupa. Tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang lebih saudara hormati daripada Tuhan. Setiap langkah saudara, gerak-gerik saudara, pikiran saudara, hati saudara, perkataan, itu dikontrol oleh takut akan Tuhan. Kalau saudara tidak takut akan Tuhan, saudara hidup sembarangan, ya, tidak teratur, ibadah tidak teratur, berdoa tidak teratur, baca firman tidak teratur, menyembah Tuhan nggak teratur. Suka-suka saya, Pak, ya, silahkan. Kalau saya tidak mau, saya mau diakui oleh Tuhan,
saya mau mendapat pujian dari Tuhan. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Itu saudara, nanti saudara akan dimuliakan bersama Dia. Ya, yang ketiga saudara. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan Yesus menjanjikan tempat atau posisi di sorga. Saudara, kalau saudara mendengar kalimat seperti ini, ya, jangan saudara mengatakan, itu mah belum tahulah, lagi pula kapan, saya tidak terlalu peduli lah. Jangan saudara, ya, karena kalau harinya tiba, saudara, kalau harinya tiba, ya, dan saudara tidak siap, ya, atau saudara kedapatan cacat dan bernoda, saudara tidak layak, saudara. Dan disitulah saudara akan menyesali, ya. Tapi sudah terlambat. Tuhan mengatakan, aku datang segera. Saudara, kalau saudara membaca itu, ya, aku datang segera. Jangan saudara cepat-cepat, mana Tuhan nggak datang-datang tuh, dari dulu juga begini-begini saja. Aku datang segera, itu kalimat atau firman Tuhan yang pasti, saudara. Artinya Tuhan Yesus pasti datang, ya. Kalau Tuhan Yesus datang pertama kali, lahir di Bethlehem, melayani, menjadi manusia yang menderita, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, pasti Tuhan juga akan datang kedua kali. Kalau Tuhan sudah datang pertama kali, sengsara, mati buat dosa, pasti Tuhan akan datang kedua kali, menjemput kita. Setiap orang yang percaya, berharap, berseru kepada nama Dia. Aku datang segera, kata Tuhan Yesus, ya. Aku sedang menyediakan tempat bagimu. Jadi aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, kita tuh sudah disediakan mahkota. Kalau saudara setia, taat, menuruti firman-Nya, ada mahkota buat saudara tersedia, ya. Makanya di ayat 12 Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Saudara, bait suci Allahku itu adanya di sorga, ya, bukan di dunia, bukan di Yerusalem. Saudara ke Israel, di Israel pun sekarang tidak ada bait suci, ya, karena sudah dihancurkan. Yang terakhir dihancurkan oleh Romawi, ya, sehingga tidak ada sisanya. Tidak ada satupun batu terletak di atas batu lain. Itu nubuatan Tuhan Yesus. Sampai sekarang bait suci belum dibangun kembali. Tetapi bait suci di sini adalah sorga, ya. Kalau saudara baca Wahyu 21, bait suci itu Allah dan Tuhan Yesus, itu bait sucinya, ya. Jadi di sorga itu artinya kalau kita kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, artinya kita ada di sisi Tuhan, ya, di sorga yang mulia. Kita akan ditempatkan di hadiratnya, ya, yang kudus. Nggak akan keluar lagi dari sorga, ya. Jadi diberi nama, ya, kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara, tidak ada satupun yang tahu nama Tuhan Yesus yang baru, ya. Tapi itu nanti akan diberikan kepada yang menang, saudara, yang menang. Sebenarnya Tuhan Yesus lagi mengatakan menang terhadap apa sih? Barang siapa menang, barang siapa menang. Saudara, di dunia ini masih ada banyak tantangan bagi kita, ya. Kita memang sudah ditebus, diampuni dosa-dosa kita oleh darah Kristus. Tetapi kita masih tinggal di tubuh daging ini, saudara. Tubuh yang berdosa, ya. Ada keinginan daging. Kalau saudara malas, itu artinya keinginan daging menguasai saudara. Kalau saudara inginnya senang-senang dan melupakan Tuhan, itu keinginan daging menguasai saudara,
sehingga saudara tidak mampu menang, mengatasi keinginan daging. Kalau saudara berbuat dosa, artinya saudara tidak mampu menang mengatasi dosa. Saudara, saya juga orang biasa sama seperti saudara, ya. Saya juga punya keinginan daging, macam-macam keinginan daging ada di dalam saya, ya. Ingin begini, ingin begitu, maunya enak saja, malas baca firman, apa capek, ngantuk, berdoa, ibadah, ngapain? Itu manusia lama, daging, saudara. Kata Roma 8, kalau kamu hidup di dalam roh, dipimpin roh, mematikan keinginan daging, maka kamu akan hidup. Kalau kita tidak matikan keinginan daging itu hidup terus, tiap hari datang minta dituruti. Dari bangun pagi kita sudah didatangi oleh keinginan daging. Apa coba? Malas. Membangun pagi malas toh? Apalagi pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Nah, itu malas sekali. Begitu lihat ke jendela, masih gelap, tarik lagi selimut. Saudara punya kekuatan untuk datang kepada dia, memuji dia. Pagi-pagi benar, hari baru dimulai dengan naikkan pujian kepada dia. Tuhan, saya bersyukur bisa bangun pagi ini dengan sehat kuat. Saya mau memuji-muji Engkau. Saya mau memasuki hari baru bersama dengan Engkau. Mari Tuhan, pakai hidupku, sepanjang hari ini kuserahkan, supaya Tuhan yang menolong di dalam segala hal. Biarlah lewat perkataan perbuatanku nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Tapi itu kebanyakan tidak tercapai. Kenapa? Karena ada keinginan daging, kemalasan. Saudara, di dalam buku Billy Graham, 7 dosa maut, salah satunya malas. Ada 7 dosa yang membawa orang kepada kebinasaan atau maut. Salah satunya kemalasan, ya. 7 dosa maut. Saudara, kalau saudara tidak mau berjuang, ya, mengatasi segala keinginan dosa atau keinginan daging, saudara bisa dikatakan menang dari mana? Nanti ketemu Tuhan Yesus, berani enggak? Tuhan, saya sudah menuruti firman-Mu, semua perintah-perintah-Mu ku turuti dengan detail, dan aku sudah setia, tidak pernah menyangkal Engkau. Aku mengasihi Engkau karena aku turuti segala perintah-Mu. Coba baca satu ayat, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Nah ini, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus ya ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ukuran seseorang mengasihi Tuhan itu seberapa menuruti perintah Tuhan Yesus, seberapa, ya. Kalau cuma 1-2 perintah Tuhan Yesus dituruti, yang lain diabaikan, sama saudara, sama. Artinya saudara tidak mengasihi sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu, ya. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di bait suci Allahku, ya. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu, ya. Saudara, menang melawan keinginan daging, menang melawani dosa, ya. Dosa dilawan, saudara, ya. Ada orang mengajak saudara, membujuk saudara, ya. Mungkin orang ini dipakai oleh si ular untuk menggoda saudara, membujuk saudara supaya jatuh dalam dosa. Tolak. Saya tidak mau. Saya lebih suka mati daripada berdosa. Wah, masa mati, Pak? Iya.
Saya lebih baik mati daripada berdosa. Bisa saudara katakan itu? Jangan apa, nanti kalau saya dosa gimana? Ya, ini kan cuman menggambarkan tekad. Tekad. Kalau sudah bertekad tidak mau berdosa di hadapan Tuhan, ya harus berani dong. Masa daripada mati, ya saya dosalah sedikit-sedikit, masa gitu ya, saya dosa dah sedikit-sedikit daripada mati. Saya lebih baik mati daripada berdosa kepada Tuhan. Nah, itu pilihannya harusnya. Barang siapa menang, ya akan kujadikan soko guru di bait suci Allahku. Dia tidak akan lagi keluar dari sorga itu, ya bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudara, apakah saudara merindukan hal itu? Waktunya nggak lama lagi. Waktunya nggak lama lagi. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang segera. Saudara, ini ditulis sudah 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau zaman sekarang harusnya ditambahin sangat, ya. Sangat segera waktunya, ya. Waktunya sudah singkat, sedikit lagi Tuhan akan datang, saudara. Kalau saudara tidak mempersiapkan diri, ya, menyongsong mempelai pria, kita gereja Tuhan itu ya diibaratkan mempelai wanita, menantikan mempelai pria datang. Kalau sangkakala Allah berbunyi dan diteriakan, mempelai datang, saudara sukacita, bersorak-sorai, atau saudara, aduh gimana ya, aduh minyak habis nih, cari dulu minyak, nggak keburu. Saudara harus berpakaian pesta, baru saudara bisa masuk ke ruang pesta itu, ya. Saudara, barang siapa menang. Kalau saudara tidak pernah berperang, mana bisa menang, ya. Rasul Paulus mengatakan, ya tadi yang pertama ya, menang terhadap apa ya? Saya tafsirkan ya. Keinginan daging, dosa. Saudara harus menang. Jangan dosa lagi, lama-lama tinggal di dalam dosa. Bukan tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam dosa. Ya, percaya Tuhan Yesus, apa kekuatannya, ya. Kalau orang yang percaya Tuhan Yesus itu harus kuat di dalam Tuhan, ya. Satu, menang terhadap keinginan daging, terhadap dosa. Kemudian 3, Rasul Paulus mengatakan di Efesus 6, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, setan, ya. Kita menang nggak? Saudara, roh-roh jahat setan tuh kerjanya nggak kelihatan. Kerjanya masuk di pikiran kita, di hati kita. Tahu-tahu pikiran kita udah jahat, ya. Tahu-tahu pikiran kita udah kotor. Tahu-tahu pikiran kita ada sakit hati, dendam. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau saudara berhadapan dengan orang atau musuh yang kelihatan, kan saudara bisa atur strategi. Oh, ini ada musuh nih. Dia bawa senjata. Saya bawa perisai. Nah, tapi kalau nggak kelihatan, saudara, tahu-tahu saudara mulai, ya, meninggalkan kasih mula-mula. Mulai, ya, lesu. Tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, itu gejalanya, saudara. Gejala kekalahan. Mulai saudara merasa letih, lesu, ya. Atau saudara merasa cukup. Selama ini saya udah cukup. Saya udah tiap minggu juga ke gereja. Ya, udahlah, nggak usah terlalu serius cari Tuhan. Ngapain, ya? Selasa ada PA lagi. Udah PA, nanti ada KTB lagi. Apa-apaan ini, ya? Ya, kalau saudara
tinggal di dunia ini tidak mau menuruti firman Tuhan Yesus, maunya apa? Nah, itu pertanyaan penting ya. Saudara, satu janji yang indah yang Tuhan janjikan. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru akan dituliskan bagi kita. Saudara, rindukah saudara menerima janji-janji Tuhan ya, yang segera akan digenapi? Ayat terakhir, saudara, barang siapa bertelinga, coba mari kita pegang telinga masing-masing. Barang siapa bertelinga, ya, itu ayat 13 ya, Wahyu 7 ayat 13 tadi ya, ayat terakhir. Di sana dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Jadi ini bukan perkataan manusia, saudara ya. Wahyu 3 ayat 13 tadi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini ayat terakhir dari bahasan khotbah kita ya. Siapa bertelinga, Tuhan udah ingatkan. Jangan nanti ketemu Tuhan, saya tidak dengar Pak, saya tidak dengar Tuhan ya. Nggak bisa ya, karena semua udah dituliskan, udah sering digemakkan, dikhotbahkan. Tidak ada seorang pun bisa berdalih. Biarlah firman Tuhan ini menegur kita ya, menegur, mengingatkan, menasehati, atau menghibur kita. Bagi orang yang punya kerinduan untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ini menjadi penghiburan ya. Penghiburan. Oh iya, Tuhan segera datang. Puji Tuhan, saya makin sungguh-sungguh lagi, saya makin serius lagi dengan Tuhan. Karena semua akan berlalu, hanya dengan Tuhan yang tidak akan berlalu. Saudara mengumpulkan apapun di dunia ini ya, akan berlalu, saudara. Tapi kalau saudara mengumpulkan harta sorgawi, itu kekal, saudara. Saudara akan menikmatinya nanti, selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan ini bukan hanya menegur, mengingatkan, tetapi mendorong setiap kita, saudara dan saya ya, untuk semakin serius menjadi penurut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu yang bisa kami baca, kami renungkan bersama. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa membaca tentang gereja Philadelphia yang dicatat di kitab Wahyu. Ada banyak gereja mendapat teguran Tuhan, kecaman Tuhan, karena mereka lalai dan tidak menuruti firman-Mu. Tetapi gereja Philadelphia yang kecil, yang kekuatannya tidak seberapa, mendapat pujian dari Tuhan oleh karena menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, tantangan, penganiayaan, pencobaan, gereja Philadelphia tidak pernah menyangkal Engkau, dan gereja Philadelphia menjadi penurut-penurut firman-Mu. Tuhan, kami rindu gereja Kristen Parosia Palopo ini juga menjadi seperti gereja Philadelphia yang mendapat pujian dari Engkau. Lawat setiap kami Tuhan, jamah, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar. Kami punya telinga, tetapi bukan hanya pendengar, tetapi pelaku firman.
biarlah firman-Mu ini betul-betul kami wujudkan di dalam kehidupan hari lepas hari setiap kami. Tuhan yang memberi kekuatan dan kemampuan, dorongan yang kuat, kemauan yang kuat, sehingga kami hidup menjadi seperti yang Kau kehendaki. Kami berdoa, memohon semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.